Aktor yang juga selebritas Jonathan Dia adalah orang yang berkomunikasi dengan bandarnya, yaitu EDS, dalam pembawaan cartridge spot berisi liquid dari Malaysia ke Indonesia. Yang kedua, dia juga yang menyediakan kurir untuk menjemput cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate. Yang ketiga, dia adalah orang yang mempersiapkan dari awal, memonitor dan memfasilitasi penjemputan cartridge spot berisi liquid yang mengandung etomidate, di mana akhirnya hanya 50 yang lolos. Dari 100 spots yang memang harusnya lolos, itu sesuai perjanjian dengan saudara EDS, itu 40 cartridge spotnya harusnya menjadi milik dari saudara JF. Pemakaian etomidate melalui vape tanpa pengawasan medis sangat berbahaya. Bahkan menghirup zat tersebut dapat menyebabkan dampak negatif pada kesehatan mental dan fisik pengguna. Kami kutip dari laman medicinenet.com, zat etomidate adalah obat yang diberikan untuk induksi anestesi umum guna mempertahankan hilangnya kesadaran selama prosedur operasi singkat. Etomidate juga diketahui memiliki efek hipnotis atau sedatif serta menekan kesadaran. Setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus peredaran vape dengan kandungan obat keras, polisi tidak menahan aktor Jonathan Frizzy atau Ijong. Ijong tak ditahan karena kondisi medis tersangka pasca menjalani operasi. Meski tak ditahan, proses penanganan kasus terhadap Ijong tetap berjalan. Ia juga diwajibkan melapor 1 minggu 2 kali. Tim Liputan, Kompas TV. Aktor Jonathan Frizzy disebut memiliki peran penting dalam pengiriman obat keras etomidate dalam bentuk cairan rokok elektrik atau vape. Apa saja efek samping dari zat ini dan ancaman hukuman terhadap Jonathan Frizzy atau Ijong? Sudah bergabung bersama kami Kasat Narkoba Polresta Bandara Suta, AKP Michael Tandayu. Selamat petang Pak Kasat, kalau dari pendalaman polisi sejauh ini, tepatnya sudah berapa kali Jonathan Frizzy melakukan pengiriman zat etomidate yang dimasukkan dalam cartridge atau wadah vape atau rokok elektrik? Selamat sore Mbak. Jadi baik dari pendalaman, pemeriksaan dari para tersangka dan juga pendalaman terhadap alat bukti lainnya, itu kami temukan bahwa untuk saudara JF sudah melakukan kurang lebih 6 kali. Itu memasukkan vape yang berisikan obat keras ini, yang jenis etomidate, itu dari kurun waktu akhir 2024 sampai pada saat ini. Oke. Itu diambil dari Kuala Lumpur dan dari Thailand. Oke, 6 kali ini artinya sudah sempat diedarkan ke Indonesia dan berapa jumlah atau kuantitinya? Untuk kurang lebih masing-masingnya itu 30 sampai 50 pots. Untuk yang paling banyak itu yang sekarang, yaitu 100 pots. Oke, artinya sudah berhasil 6 kali sebelumnya dan saat ini baru ditemukan yang pertama kali diungkap oleh Bea Cukai. Pak Kasat, sudah adakah informasi dari pengiriman-pengiriman sebelumnya ini berhasil diedarkan kemana? Itu sedang kita dalami lagi untuk kita cocokkan antara alat bukti yang ada dan keterangan tersangka. Tapi untuk daftar-daftarnya mungkin ada beberapa yang sudah kami kantongi. Ijong ini kan juga sempat dijanjikan mendapat 40 cartridge etomidate jika berhasil membawa masuk 100 unit. Ini berdasarkan pernyataan Anda sebelumnya. Temuan ini ataupun jumlah ini, berapa keuntungan yang bisa diperoleh oleh Ijong dan kawan-kawan? Untuk
saudara JF itu dia membeli ke saudara EDS kurang lebih 1,3 juta atau paling mahalnya 2 juta untuk Untuk? satu pouch. Untuk Untuk satu pot? satu cartridge. Untuk satu cartridge itu harganya variatif, ada yang 1,3 sampai 2 juta. Lalu untuk dipasarkannya di sini itu untuk satu biji satu pieces Satu cartridge atau wadah ya? ya betul, satu wadahnya itu dijualnya 3 juta per satu, apabila membeli 2 itu 5 juta. Oke, jadi keuntungan untuk satu cartridge pun juga sudah banyak. Ini kan ID dan BPOM juga menyebut efek samping dari zat ini juga berbahaya. Ancaman pidananya? Baik, untuk merujuk kepada Undang-Undang Kesehatan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, untuk pasal 435 itu dihukum pidana paling lama 12 tahun atau denda paling banyak 5 miliar. Oke, Pak Kasat, tadi Anda menyebutkan bahwa Ijong sudah melakukan pengiriman ini sebanyak 6 kali. Apakah ia juga berperan ataupun menggunakan vape tersebut? Untuk menggunakan itu setelah kami dalamin di dalam ponsel para tersangka, itu memang untuk saudara JF sendiri memang sudah pernah menggunakan juga. Lalu peran-peran dari asistennya Ijong ini seperti apa, Pak Kasat? Untuk saudari ERN itu yang berprofesi sebagai asistennya saudara JF, itu adalah orang yang awalnya disuruh untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Akan tetapi karena tidak bisa, dia menyuruh saudara BHR itu untuk berangkat ke Kuala Lumpur. Berdasarkan keterangan Ijong sendiri, ia berkenalan dengan EDS ya, kalau tidak salah di Thailand. Ini apakah ia ketahui bahwa EDS ini memang merupakan pengedar etomidate? Ya, jadi waktu di Thailand, saudara JF diperkenalkan dengan saudara EDS, dan di situ juga waktu di sana juga sempat coba juga saudara JF terhadap vape ini. Jadi awal mulanya memang saudara JF itu mencobanya di Thailand. Sebelum Ijong, ya silakan. Ya lalu terbesit untuk bagaimana kalau kita bawa aja ke Indonesia. Oke. Sebelum kasus yang melibatkan aktor Jonathan Frizzy, apakah sebelumnya kepolisian Polri dalam hal ini sudah sempat menemukan zat serupa etomidate ini? Ya, jadi untuk zat etomidate yang vape di dalam bentuk vape ini memang tergolong baru. Tapi ini bukan temuan pertama kami. Jadi dari sekitar awal tahun memang kita juga sudah kerap melakukan penangkapan. Dan bahkan untuk zat narkoba, Polresta Bandar Soekarno-Hatta bersama-sama dengan Bea Cukai itu kemarin dalam jangka waktu 2 bulan, yaitu bulan Maret dan bulan April, itu kami mengungkap sampai lebih dari 800 vape itu dalam jangka waktu kurang 2 bulan. Jadi tentunya ini bukan satu-satunya atau bukan yang pertama. Ya, baik. Itu tergolong baru. Baik, terima kasih AKP Michael Tandayu, Kasatres Narkoba Polresta Bandara Suta. Terima kasih atas informasi Anda. Selamat sore. Selamat sore.